Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, jamaah ta'lim rutin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim Jumat malam Sabtu Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersua kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Menjadikan majelis ini menjadi wasilah dalam rangka Allah membukakan pintu-pintu khairan, pintu-pintu kebaikan yang untuk kita semua. Khairan di dunia, kebaikan di dunia maupun yang pertama kebaikan di akhirat. Baik, jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Jadi kajian saya biasanya umum ya. Saya dihubungi nanti malam temanya apa. Nah, di setiap kajian harus menyiapkan tema ya. Saya usulkan kajian yang rutin ya, kemudian bisa continue. Beberapa kitab saya ajukan, tapi yang akidah sudah ada kan, usul Balaghah, kemudian tafsir juga sudah ada. Saya tawarkan sudah kajian hadis. Insya Allah kitabnya yang digunakan adalah kitab Bulughul Maram. Kitab hadis ini disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau ya, selain menyusun kitab hadis, beliau juga mensyarah. Ya, mensyarah itu menjelaskan, menguraikan kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari. Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ya, ditulis syarahnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diberi nama kitab syarah Bukhari itu Fathul Bari. Di kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang menyusun adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada ya, selain Fathul Bari, tentu ada kitab syarah yang lain, tapi yang terkenal syarah Sahih Bukhari itu Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim, syarahnya diantaranya ditulis ya, oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga menyusun kitab hadis. Ya, ada kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Yang paling terkenal apa? Hadis Arba'in. Yang paling terkenal hadis Arba'in An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang menyusun. Atau satu lagi juga terkenal kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Riyadhus Shalihin juga sama. Ya, disusun
disusun oleh Imam An-Nawawi. Nah baik ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ya penyusun kitab Bulughul Maram sudah tidak diragukan seorang alim, ya, beliau syarah Sahih Bukhari, menulis karya Fathul Bari, dan beliau juga menyusun kitab hadis, ya, yang diberi nama kitab hadisnya adalah kitab Bulughul Maram. Lengkapnya itu ya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu lengkapnya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Nah, yang akan kita bahas ya, adalah bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram ini. Jadi dalam kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun kitab Bulughul Maram itu dalam beberapa bagian. Bagian-bagiannya itu ya dia sebut kitab. Misalkan pembahasan tentang bersuci dinamainya Kitabut Thaharah. Jadi pakai bahasanya kitab. Nah, Kitabut Thaharah di bawahnya pakai bab, babul miyah. Jadi di bawah kitab adalah bab, di bawah kitab bab. Jadi judul besarnya kitab. Kitab yang pertama itu adalah Kitabut Thaharah. Yang pertama kitab tentang bersuci. Itu yang pertama. Nah, dalam Kitabut Thaharah ya, ada beberapa bab. Yang paling awal babul miyah, bab tentang air. Dapat dimulai dengan air karena kitab Thaharah, kitab bersuci ya, alat bersuci adalah air. Kan diawali dengan babul miyah. Ada berapa kitab ya di dalam Bulughul Maram, ada berapa judul? Ada Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, Kitabul Janaiz, Kitabus Zakat, kemudian Kitabus Siyam, Kitabul Hajj, Kitabul Buyu, Kitabul Nikah. Nah, itu jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kitab. Yang paling terakhir, ya, kitab yang paling terakhir itu namanya Kitabul Jami. Kitabul Jami yang paling terakhir. Kitab kelengkapan. Kitab yang menghimpun, kitab kelengkapan. Dan kenapa saya memilih untuk membahas yang terakhir ini? Sebab kita bicara kitab yang terakhir ini lebih membahas tentang beberapa hal ya, yang mungkin penting juga, yaitu berkaitan dengan adab, kemudian tentang silaturahim, lalu zuhud dan wara, ya. Kemudian juga tentang ya, akhlak-akhlak yang terpuji, dan diakhiri nanti tentang doa, zikir dan doa. Jadi kita berjami menghimpun beberapa, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bab. Jadi kita berjami ada 6 bab. Bab yang pertamanya adalah babul adab. Bab yang pertamanya bab tentang adab. Jadi begitu ya, mukadimah kita yang akan kita kaji adalah bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram. Makanya ditulis Kitabul Jami Bulughul Maram. Insyaallah ada 6 bab.
Satu bab itu ada beberapa hadis. Ya, ada sampai 10 hadis, ada yang 20 hadis, sudah banyak. Bayang. Insyaallah. Ya, baik, kita mulai sekarang bab yang pertama, babul adab. Hadis yang pertama. Ya, saya bacakan dulu hadis yang pertama. Atau ada yang baca? Ada yang mau baca? Ini yang bawa bukunya. Ya. Boleh kan? Dibaca. Ya, silakan supaya interaktif. Travel ada hadis pertama an Abi Hurairah ya. Ya, saya baca dulu. Udah saya baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain fattabi'hu, idza mata fattabi'hu, dalam riwayat yang lain. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi, hak seorang muslim, alal muslimi, terhadap muslim yang lain, situn, ada 6. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka, dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansahhu, maka nasihatilah. Wa idza atasa, dan apabila dia bersih, fahamidallaha, lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fashammidhu, maka doakanlah. Wa idza marida, dan apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Wa idza mata, dan apabila dia meninggal, fatba'hu, maka antarkanlah dia. Fattabi'hu, ya, ada riwayatnya fattabi'hu, hantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang agung. Di dalam bab adab ini, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita terkait dengan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan, luar biasa, Islam mengatur hak seorang muslim dalam kehidupan, ketika hidup, ketika sakit,
sampai ketika meninggal diatur. Haknya ketika sedang sehat, haknya ketika sakit, haknya ketika meninggal, itu diatur ya, di dalam Islam. Nah ini 6 hak yang harus dipenuhi. Tentu antara hak ya, ada kewajiban, hak dan kewajiban. Itu sudah tentunya menyatu timbal balik. Seorang memiliki hak, maka orang lain berarti punya kewajiban pada. Hak yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Kita fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Jadi seorang muslim itu berhak mendapatkan salam dari kita. Fasallim alaihi. Hak. Ya, kalau hak itu ya harus diberikan hak. Seorang muslim ketika bertemu, haknya dia mendapatkan ucapan salam. Ucapan salam yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya. Assalamualaikum yang artinya assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan berkah Allah. Ini luar biasa. Ungkapan tahiyah ya, ucapan kalau di kita ya sapaannya. Kalau di kita kan selamat pagi, selamat siang gitu kan. Sapaan dulu pernah ramai katanya tidak usah pakai salam ya. Kita pakai selamat pagi, selamat siang aja. Nah kalau pakai selamat pagi, selamat siang, yang selamatnya paginya doang, orangnya enggak. Selamat pagi, selamat paginya doang. Selamat siang. Ya tentu enggak ada larangan yang mengucapkan itu. Tapi bagi seorang muslim ya, mengucapkan salam itu sebagai hak. Kita memberikan ya, hak tentu harus kita berikan. Iya, kalau sudah salam kemudian dilanjutkan selamat pagi ya. Bapak salamnya jangan lupa salam. Karena luar biasa ini pemberian doa ya, kalau kita renungkan, jika setiap muslim itu mengucapkan salam dengan tulus ya, ini kan pemberian yang dibandingkan dengan apapun gak ada yang bisa kalahin gitu. Semoga keselamatan Allah tercurah atas Anda, rahmat Allah tercurah atas Anda, berkah Allah tercurah untuk Anda. Apalagi kita harapkan, yang kita inginkan. Kalau kita sudah didoakan selamat, didoakan dapat rahmat, didoakan dapat berkah, apa yang kurang? Nah, ini luar biasa. Dan ucapan salam itu tadi lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan tuntunan, apabila diberikan salam maka jawablah dengan salam yang lebih baik. Ya, fahayyu bi ahsan ya minha. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan salam assalamualaikum cuma segitu, assalamualaikum, maka tuntunannya kita membalas harus lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita mendapatkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lebih baik lagi. Karena tuntunannya di dalam Al-Quran surat An-Nisa, apabila kalian mendapatkan salam maka balaslah dengan salam yang lebih baik. Nah, para sahabat dahulu sampai-sampai
mereka itu sampai saking inginnya mendapatkan salam dari temannya, karena salam ini adalah doa, saking ingin mendapatkan doa. Di dalam kisah itu disebutkan mereka kalau lagi berjalan, kalaupun terhalang oleh tembok, mereka terpisahkan oleh pohon, ketika bertemu lagi mereka mengucapkan salam. Kalau lagi jalan berdua, karena ada pohon, karena ada tembok, satu ke kanan, satu ke kiri, ketemu lagi, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking apa? Ingin berbagi doa. Berbagi doa. Kalau doanya tulus kan dijabah Allah, Masya Allah, luar biasa. Doanya tulus, ikhlas, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga kisah diceritakan kisah yang barangkali sedikit agak kisahnya agak agak kocak gitu ya. Rasulullah SAW pernah mengunjungi rumah salah seorang sahabat. Beliau ketika datang kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali salam, tidak ada yang jawab. Dua kali salam, tidak ada yang jawab. Sampai 3 kali salam, belum ada yang jawab. Maka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ada ketika bertamu itu mengucapkan salam 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada yang menjawab, adabnya bagaimana? Sudah pulang kembali. Nabi juga seperti itu. Karena Nabi yang mengajarkan. Jadi 3 kali salam ada yang jawab, Nabi kemudian balik. Maka kemudian Nabi pulang. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah, tiba-tiba dari dalam rumah ada yang menjawab, Waalaikumsalam. Terlambat menjawab, baru menjawab. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW balik lagi. Nah ketika ngobrol itu, rupanya sahabat ini kenapa sampai terlambat menjawab salam? Kata sahabat ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, sekiranya tidak ada batasan mengucapkan salam itu 3 kali, kalau nggak ada batasan, saya mungkin belum mau jawab, karena itu yang doain Nabi. Didoain sama Nabi. Jadi rupanya sahabat ini mungkin ngeprank juga sama Nabi. Jadi tunggu sekali, masih pengen didoain 2 kali, 3 kali. Kalau nggak ada batasan, dia akan terus nunggu karena ingin didoakan oleh Nabi. Masya Allah, luar biasa. Nah inilah salam. Jadi dalam Islam ini ucapan salam luar biasa kalau betul-betul diterapkan. Karena salam ini adalah kedamaian, salam ini doa, Masya Allah, kalau diterapkan. Dan di dalam hadis nanti di hadis berikutnya ada aturan di dalam mengucapkan salam, ada aturan. Kalau kita ketemu orang antara yang berjalan kaki dengan yang pakai kendaraan, yang harus duluan mengucapkan salam. Yang tua dengan yang muda, mana yang harus duluan mengucapkan salam. Nah ini nanti ada hadisnya, masih di bab adab. Nanti kita tunggu dan ketemu hadisnya. Kalau orang yang berkendaraan dengan yang berjalan kan logisnya memang harus dimulai dari yang berkendaraan. Memang aturannya begitu. Jadi kalau satu berkendaraan, satu jalan, yang mengucapkan salam terlebih dahulu itu yang di kendaraan kepada yang berjalan. Karena kalau yang berjalan ucapin salam sama yang berkendaraan, nanti bisa celaka
belakang. Ada yang ngucapin salam, dia tengok kanan kiri mana nih orangnya. Ya. Tapi kalau yang berkendaraan, dia sudah siap melihat, oh itu ada yang kena, ya sudah siap-siap nih menyiapkan diri untuk kemudian ya rem dulu sebentar, lalu dia mengucapkan salam. Jadi memang aturannya ya yang berjalan kepada yang berkendaraan kepada yang jalan. Itu ada aturannya. Kemudian juga kalau banyakkan ada hadisnya juga nanti ya akan diatur. Termasuk nanti ada aturan juga ketika mendapatkan salam dari non muslim. Bagaimana kalau kita mendapatkan ucapan salam? Ya, padahal bukan muslim. Nah, itu juga ada diatur ya, di bab adat ini. Nanti kita akan sampai di sini. Kemudian juga ada hadis ya absus salam, sebar luaskanlah salam ya. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kita disuruh untuk menyebarluaskan salam kepada orang yang kita kenali atau yang tidak kita kenal. Ya, salam harus disebarluaskan. Rasulullah SAW ketika pertama kali tiba di Madinah ya, saat hijrah, menurut riwayat ketika Nabi hijrah itu, kalau ayat Quran yang turun itu ketika hijrah adalah surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Ya, itu terkait dengan ekonomi. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang curang dalam nimbang. Nah, ini turun di perjalanan ketika hijrah. Ada pun hadis yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika setelah hijrah, yang pertama kali disampaikan adalah hadis ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa atimut ta'am wasalli bil laili wan nasu niyamun. Kama qala Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Nabi menyeru ya ayyuhan nas, yang digunakan adalah khitabnya manusia, sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Absus salam, sebarluaskanlah salam. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Wa atimut ta'am, yang beri makanan kepada yang membutuhkan, fakir miskin, beri makanan. Lalu yang keempat, wasolli bil laili, sholatlah di malam hari, wan nasu niyamun, sedangkan orang-orang ya, terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan salam, dengan kedamaian. Ya. Nah, ini tentang salam. Jadi Nabi menyuruh kita untuk menyebarluaskan salam. Lalu hak yang kedua, haknya adalah wahidadaka fa'ajibhu, apabila kamu diundang maka penuhilah undangannya. Datang fa'ajibhu, penuhi undangan. Tentu ya undangan di sini undangan yang memang kita tidak bertentangan ya dengan dengan syariat, maka kita harus ya, memenuhi undangannya. Undangan pernikahan, undangan tasyakuran, ya, undangan ya dalam akikah ya, hal-hal yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Ketika diundang maka kita diharuskan untuk memenuhi undangannya sebagai hak bagi saudara kita, hak saudara kita. Yang ketiga, kemudian wa idza stamsohaka famsohu,
Dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansahu, maka nasihatilah. Mungkin ya bagi kita agak apa ya, kualitas tansokan dan apabila meminta nasihat, dan ini adalah satu sifat ya, atau satu kebiasaan yang mungkin sudah agak luntur ya, saling meminta nasihat ya. Dulu para sahabat ya, para salafus sholih kebiasaan meminta nasihat, dan ya ketika dimintai nasihat maka menasehati dengan tulus, memberikan nasihat. Karena ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasihat. Dan di dalam surat Al-Asr ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, Allah menegaskan innal insana lafi khusr, bahwa manusia ini semua berada dalam kerugian, dalam khosar, dalam kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengecualikan, yang dikecualikan itu ya selain beriman, amal soleh adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling nasihat menasehati ya, saling tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Karena ya, ini apa ya, ini yang menjaga kita, benteng yang menjaga kita untuk kita tidak terperosok kepada kerugian. Jadi sebetulnya kalau ya ada orang teman kita menasihati kita, ya, sebetulnya itulah teman sejati, itulah teman yang sesungguhnya, bukan malah kemudian ya kalau temannya berbuat salah lalu kemudian sama-sama ya berkolaborasi dengan sama-sama ikutin bahkan saling kerjasama. Perbuatan seperti itu ya kalau sekarang ya dikatakan sebagai solidaritas, padahal menjerumuskan, Jadi sahabat sejati itu sebetulnya adalah yang memberikan nasihat kepada saudaranya, apalagi ketika saudaranya berada di dalam kesalahan ibadahnya. Ketika sahabat kita yang tengah melakukan kesalahan, seperti orang yang berada di tepi ya, di tepi jurang, dengan menasihatinya itu sama dengan ya, menyelamatkan. Ya, tentu cara menasihati juga nah ini ya tentu perkara lain lagi. Cara menasihati ya tentu harus cara yang bijak, hikmah, sebagaimana yang memang dianjurkan. Nah ini ya ini juga satu kebiasaan wa idza stansohaka fansohu, dan apabila dia meminta nasihat kepadamu fansohu, maka nasihatilah dia. Mungkin poin ini yang sekarang ini sudah mulai berkurang. Kayaknya agak jarang ada orang yang temannya minta dinasihati. Mungkin jarang ya. Kadang-kadang kalau dinasihati pun ya, tidak mau menerima, Nah, ini sebagai hak ya, sebagai hak. Dan yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammitu, dan apabila dia bersin kemudian memuji Allah. Jadi ketika seseorang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, ketika bersin alhamdulillah, maka orang yang mengucapkan ketika bersin alhamdulillah, dia punya hak untuk kita doakan. Fasyabitu, maka doakanlah. Bagaimana doanya?
doanya Nabi mengajarkan, ya. Ketika seseorang bersih mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan yarhamu Allah, yarhamuka Allah, semoga Allah merahmati. Lalu kemudian, ya, yang bersih mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah, semoga Allah membimbing Anda, wa yuslihu balakum, dan Dia membereskan urusan-urusan Anda. Nah, ini juga Masya Allah luar biasa. Kalau tadi kita bicara tentang salam, saling mendoakan, ini juga urusan bersih. Ya, urusan bersih, sampai dari urusan bersih saja kemudian, ya, indah sekali, ya, adanya saling mendoakan, ya, saling mendoakan dari urusan bersih. Jadi ketika seseorang bersih lalu mengucapkan alhamdulillah, karena pada hakikatnya bersin itu memang nikmat, betul ya? Bersin nikmat bersin itu. Sebab kalau kita mau bersin nggak jadi, rasanya dongkol kan. Jadi bersin memang nikmat. Kalau mau bersin nggak jadi, waduh, ya, ada kesel pengen bersih. Dan ya, melalui bersih ini kan, ya, itu mengeluarkan apa, bakteri-bakteri keluar, ya. Barangkali yang mengetahui dari kesehatan, ya, ini ketika bersih itu, ya, banyak ada bakteri-bakteri yang dengan cara bersih itu keluar. Oleh karena itu kemudian kita memuji Allah, karena ini nikmat, maka memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka ketika ada seseorang yang, ya, bersyukur kepada Allah atas nikmat, diberi rahmat, didoain, ya rahmatullah, semoga Allah merahmati Anda. Dan kemudian, ya, yang mendoakan ini didoakan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini sangat luar biasa dalam Islam, bagaimana dalam urusan bersih saja, ya, sampai kemudian, ya, timbul saling doa mendoakan. Baik, kemudian yang kelima, wa inna maridha fa'udhu, yang kelima, hak seorang muslim itu apabila dia sakit, maka hendaklah, ya, dia menjenguknya. Fa'udhu, jika sakit. Yang empat, hak yang empat adalah hak ketika sehat, ketemu, bersalam, ya, mengundang, kemudian dipenuhi undangannya, minta nasihat, dinasihati. Kalau bersih, ucapkan alhamdulillah, doakan. Nah, itu ketika sehat. Walaupun biasanya kalau sering bersih itu udah tanda-tanda, ya. Jadi kalau sudah sering bersih, banyak bersih, sudah tanda-tanda mau sakit biasanya, ya. Ya, flu itu tandanya kan banyak bersih. Makanya dalam hadis ini setelah bersih kemudian sakit, kalau tidak maridho, ya. Dan apabila sakit, ya, jadi urusan ketika hidup, ya, lagi sehat, ada haknya ditunaikan. Ketika sakit juga punya hak ditunaikan. Ya, ketika sakit maka haknya agar kita menjenguknya. Dan nanti ada adab di dalam jenguk, ya, ada adabnya ketika menjenguk. Pahala menjenguk orang yang sakit, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya memberikan keutamaan kepada orang yang menjenguk.
saudaranya yang sakit. Bahkan dalam hadis kursi, di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan. Allah mempertanyakan seakan-akan kata Allah, ya wahai hambaku, kenapa ketika aku lapar engkau ya tidak memberi makan, ketika aku sakit engkau tidak menjenguk. Itu seakan sindiran, ya, sindiran Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya yang tidak peduli, ya, membiarkan ketika saudaranya sakit, ketika saudaranya ada yang kelaparan, dibiarkan begitu saja, seakan-akan ya, sama saja dia membiarkan atau tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya jemaah sekalian, yang terakhir wa idza mata fatba'u, dan apabila meninggal maka hantarkanlah jenazahnya sampai ke liang lahat. Inilah hak yang terakhir, ya, yang bisa kita berikan ya, kepada saudara kita ketika berada di dunia. Hak terakhir dipenuhi haknya ketika meninggal, hantarkan ya ke liang lahatnya. Tentu sebelum kita mengantarkan ke liang lahatnya, ya ada hak-hak yang lainnya. Ya. Dan di dalam urus jenazah itu, ya, ketika seseorang meninggal, maka ada yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau kita menyaksikan saudara kita yang akan meninggal, maka kita dianjurkan untuk menuntunnya dalam talqin, mentalqinkan. Talqin itu ya menuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, namanya talqin, mentalqinkan. Itu kalau kita ya menyaksikan ada saudara kita ya, atau keluarga kita, ya, maka kita dianjurkan untuk mentalqin. Kemudian yang berikutnya ya mengurus jenazah dengan memandikan. Itu ya, yang memandikan memang kalau seorang ayah ya afdalnya dimandikan oleh anak-anaknya, ya oleh putra-putranya dimandikan, itu lebih baik memandikan mereka, keluarganya, kecuali kalau keluarganya memberikan izin. Dan ketika memandikan jenazah juga ada adab-adab yang harus dijaga. Tidak boleh melihat auratnya, tidak boleh menceritakan aib yang ada pada diri mayit, tidak boleh kita menceritakan. Itu memandikan. Setelah memandikan, kemudian mengafani. Setelah mengafani, kemudian menyolatkan. Dan setelah menyolatkan, baru kemudian kita mengantarnya ke kuburan, ke liang lahat. Itu yang terakhir, mengantar. Nah, Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang yang mengurus jenazah, ya, menyolatkan, ya, mengantar jenazahnya ke kuburan, itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan khirat. Ya, khirat. Jadi khirat itu ya, 2 khirat, ya, mendapatkan
pahala yang besar. Karena ketika ditanya kirot itu apa, kirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi pahala artinya pahala yang luar biasa. Apalagi juga dalam hadis lain ada keutamaan ketika seseorang mengurus jenazah atau menguburkan, ya ikut menyolatkan, ikut menguburkan, kemudian dia juga berada dalam kondisi sedang saum. Ini juga satu keutamaan. Ya, ini satu keutamaan. Jadi kalau kita sedang saum, biar ada yang juga kita ikut menyolatkan, ikut mengantarkan, dan ditambah lagi dengan kita memberikan sedekah di satu hari itu, ini sebagai keutamaan luar biasa. Nah, baik ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama di babul adab, bab tentang adab, ya, yaitu ya, hadis yang pertama ini mengajarkan kepada kita tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang harus kita kita jaga dan yang harus kita tunaikan. Ada 6 ya, hak, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu, ya, memenuhi undangan apabila diundang, memberikan nasihat ketika diminta menasihati, mendoakan yang bersih ketika mengucapkan alhamdulillah, menjenguk ketika sakit dan mengantarkannya ketika meninggal, mengantarkannya ke liang lahat, ya, ketika meninggal. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian satu lagi barangkali ya, sampai berapa? Baik ya, kita lanjutkan satu lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum, muttafaqun alaihi. Coba kita baca dulu sama-sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru, lihatlah oleh kalian, ila man huwa, kepada orang yang dia itu asfala minkum, lebih rendah di bawah kalian. Asfal minkum, yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru, dan janganlah kalian memandang, janganlah kalian melihat, ila, kepada man huwa, orang yang dia itu fauqakum, di atas kalian. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini ingin memberikan
tips kepada kita bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, salah satu tipsnya itu sering-seringlah kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum, pandanglah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Ya. Fahuwa ajdaru, karena kata Nabi, fahuwa ajdaru, yang demikian itu adalah lebih layak anla tasdaru, supaya kalian tidak menyia-nyiakan nikmat Allah alaikum, nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau muttafaq alaih disepakati atasnya, maksudnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di sini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim. Muttafaq alaih. Ada juga rawahu Syaikhan. Ya, Syaikhani dua syekh meriwayatkan, sama juga. Syaikhani maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hadis ini sekali lagi adalah tips dari Nabi, ya, bagaimana caranya supaya kita pandai bersyukur. Caranya adalah dengan sering melihat ke bawah kita, ya. Karena dengan melihat ke bawah kita, tidak melihat ke atas kita, kepada orang yang ada di atas kita, yang demikian itu lebih pantas, lebih layak, supaya kita tidak menyia-nyiakan nikmat Allah kepada kita. Karena memang bisa bisa kita buktikan, kalau kita melihat ke atas, nampaknya ya tidak ada peluang untuk merasa bersyukur kalau selalu melihat ke atas. Kalau guru saya itu, ya, Allah yarham Ustaz Aceh Zakaria, jadi katanya sering-seringlah kita itu kalau melihat nikmat Allah menggunakan kacamata pembesar. Ya, jadi kalau pakai kacamata pembesar, ini selalu melihat bahwa yang memberi ini ya, jangan melihat pada sesuatu yang diberikan, tapi lihatlah, pandanglah siapa yang memberi, siapa yang memberi. Jadi ketika kita fokusnya pada siapa yang memberi, maka pemberian apapun tentu akan menjadi istimewa, gitu kan? Kalau kita fokus pada yang memberi, ya mungkin dulu kalau ada dua orang yang sedang kasmaran, gitu kan? Ya, apapun yang diberikan oleh kekasihnya, dia nggak pandang, dia nggak lihat, yang penting ini dikasih sama kekasihnya, gitu kan? Ya. Walaupun yang dikasih itu hal yang sepele, remeh-temeh, tapi karena melihatnya ini yang ngasih kekasihnya, gitu. Ya mungkin sama juga kita, ya. Kalau yang ngasih presiden, gitu ya, misalkan ya, kita dikasih sesuatu oleh presiden, maka kita membanggakan sesuatu itu, walaupun ya sesuatu yang mungkin kecil, tapi ini gini-gini juga dari presiden, gitu kan? Ya gini-gini juga dikasih dari presiden. Nah oleh karena itu, ya tips untuk bersyukur itu fokus melihat kepada sang pemberi. Siapa yang memberi? Allah yang memberi. Jadi kita fokus pada zat yang memberikan, maka insya Allah kita akan selalu bersyukur kepada Allah.
Yang kedua, harus selalu menggunakan kacamata pembesar kalau nikmat itu. Ya, pakai kacamata pembesar supaya selalu merasa ya bahwa yang dipegang ini masya Allah besar. Kan kalau pakai kacamata pembesar makan sama teri juga kelihatannya wah ini kan udah gede amat. Pakai kacamata besar. Makan lalapan ada yang kecil-kecil apa itu? Lencang. Oh ini terong gede banget. Dan lencang kecil. Itu pakai kacamata besar. Nah itu supaya ya kita selalu tadi bersyukur. Nah kalau tips Nabi selalu lihat ke yang di bawah. Kalau selalu melihat yang di bawah, ruang bersyukur itu selalu ada. Sampai kalau kita sedang sakit, bahkan ketika kita sedang sakit tidak ada ruang untuk bersyukur, masih ada ruang untuk bersyukur. Ketika kita sakit, melihat orang yang tolong saya pas sakit masih mending ya, kita ningali batur sakitnya sampai ya dipasang segalanya gitu ya. Jadi kalau melihat ya bahwa selalu ada ruang untuk bersyukur. Ya, kita jalan kaki ya. Kalau lihat ke bawah sekali lagi, kalau lihat ke atas mah udah jelas kebakaran. Tapi kalau lihat ke bawah masih tetap akan ada ruang. Ketika kita jalan, ya, kemudian kita melihat di bawah kita ternyata ada yang jalannya harus pakai tongkat. Ya, kalau muslim memang jalan dengan dua kaki. Jadi dia berjalan harus pakai tongkat. Bahkan kemudian ada lagi yang dua-duanya ya kakinya pada Allah ada musibah kakinya dia harus pakai tongkat dua-duanya. Nah inilah yang selalu melihat ke bawah. Tujuannya apa? Itu lebih layak, lebih pantas supaya kita tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Karena kalau kita melihat ke atas, gak akan pernah ada puas, gak pernah ada kepuasan kalau melihat ke atas. Gitu. Ini tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini dalam urusan dunia, ya. Ini dalam urusan dunia. Jangan dipakai dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat jangan dipakai. Kata Nabi kan menyuruh ilapan puasa minum. Nah ini jangan dipakai. Ya, jadi kalau sholat misalkan kesiangan, mending sholat waktu sholat. Jadi jangan dipakai. Lihat kalau urusan ibadah, lihat yang di atas urusan ibadah. Jangan lihat yang bawah. Nanti kalau lihatnya ke bawah terus urusan ibadah ya terus malas. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ya untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan 2 hadis ya, supaya ngapal dengan gampang ya. Ini storannya benar-benar hafal ya. Jadi insyaallah 2 hadis dulu ya. Hadis pertama tentang hak muslim, kalau muslim yang lainnya ada 6, dan hadis yang kedua tentang tips bersyukur terhadap nikmat Allah. Caranya adalah dengan sering melihat orang yang ada di bawah kita. Demikian barangkali yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi sendiri. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang tanyakan? Ya. Ini kan enak itu untuk sifat dari lima saja misalnya atau yang memberi apakah berarti itu adalah sebuah kewajiban Ustaz? Ingat kan sulit berarti kalau setiap muslim dengan ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nggak kenal semuanya assalamualaikum berat Ustaz jawab dari sebuah kewajiban ini gimana Ustaz? Baik ya, jadi memang ada hak, ada kewajiban. Jadi di satu sisi ya, di padanannya tentu ada hak, ada kewajiban. Sesuatu yang menjadi hak seseorang, maka kewajiban kita untuk menunaikan hak tersebut. Nah, itu terkait dengan dengan hak ini kita harus memberikan ya, hak orang lain itu dan berikan haknya. Artinya menjadi kewajiban kepada kita. Jadi kewajiban kita bertemu dengan saudara kita ya, sesama muslim, dan ketika bertemu mengucapkan salam. Nah, nanti kan ada aturannya, nanti ada aturan. Jadi ketika mengucapkan salam itu mana yang duluan dalam adab, dalam adabnya duluan memberikan salam. Yang tua dengan yang muda bertemu, mana adabnya untuk lebih dahulu memberikan salam. Jadi mana hak, mana kewajiban itu nanti dilihat ya. Kalau bertemu ya, dia bertemu itu yang muda dengan yang tua, maka ya aturannya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Itu nanti di hadis yang lain ada ada hadisnya berkaitan dengan ada salam, ada mengucapkan salam. Untuk yang nggak kenal kewajiban juga kalau yang nggak kenal Yang nggak kenal di dalam sebuah hadis disebutkan ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang tahu yang tidak tahu. Dan itu mungkin ya lihat situasi dan kondisi kan. yang kan kalau kewajiban itu kan artinya berarti kenal ya semua salam itu kan di sini kan muslim sama muslim ketemu lagi bisa salam Ya kan, makanya melihat situasi kondisi berbeda ya. Tapi kalau ini riwayat menyebutkan untuk menyebarkan salam itu, untuk menyebarkan salam biasanya kepada yang kau kenal ataupun kepada yang tidak dikenal, untuk syiar menyebarkan. Gitu. Baik, Allah a'lam. Kalau yang penting tapi Tidak mengucapkan hamdalahnya. Ya, tidak mengucapkan hamdalah, kita tidak menjawabnya. Yang disebutkan fahamidallah, baru kemudian faslim. Ya, kalau ngucapin mengucapkan alhamdulillah, dia tidak yang ngasih ya mungkin untuk mengingatkan ya, apa-apa, mengingatkan ya, dia ingat, ucapkan alhamdulillah.
Jadi kita doakan yarhamukallah itu karena dia mengucapkan alhamdulillah. Doakan. Ini kan berbalas. Kalau dia Doakan lagi. enggak apa namanya mengucapkan alhamdulillah, Seharusnya sebetulnya ya nggak usah. Yang mengingatkan dia Allah supaya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengingatkan. Jadi kalau nggak mengucapkan dengan sengaja masuk ke ranah Kenapa? kalau nggak mengucapkan salam menyebarkan. ya ada. Dan kalau tadi kan kewajibannya maksudnya kewajiban nanti jadi Kalau memberi salam, memberikan salam memang bukan wajib, tapi kalau menjawab ya itu wajib. Hanya ketika memberikan salam ya itu bukan kewajiban, diboleh tidak. Tapi ketika mendapatkan salam jawab. Ya, saya terkait salam tadi. Kalau misalkan salam pada muslim kan jelas banget. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan salam dari non muslim, kita harus ya nanti ada hadis tuh. Ya. Jadi kalau yang non muslim yang mengucapkan salam kepada kita cukup mengucapkan waalaikum. Cukup mengucapkan waalaikum. Gitu. Nanti ada hadisnya. kadang kan ada yang misalkan sama salam bulan kita sampaikan salam dari bulan itu kita jawab Ya, mau kan pertanyaannya tahu nih ini salamnya salam apa yang tadi? iya iya Tapi tidak apa-apa kita ada salam dari fulan, kemudian kita husnudon salamnya adalah mengucapkan salam assalamualaikum. Ya kita ucapkan kemudian waalaikumsalam. Nah kalau dipakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab, salam itu misalkan fulan yubalil alaikas salam, fulan yubalil alaikas salam. Salam di sana ya ucapan assalamualaikum. Di bahasa kita salam beda-beda juga ya. Salam. Begitu kita balas ya atau apa lebih baik. Waalaikumsalam dan berpahala. Lawan jenis gimana Ustaz? Saya bilang duluan. Apa? Berbeda lawan jenis. Saya bilang duluan yang dalamnya juga. Laki-laki ke perempuan. Duluan. Ada contoh. Belum ini ya kalau mungkin biar Itu masa PDKT kan. Mingguan lebih negara gratis ya kayaknya nggak ada ya laki-laki perempuan sama yang duluan. Tapi kalau pakai keumuman yang nanti ada aturannya itu aja tua muda berjalan dengan berjalan atau pakai kendaraan ya untuk berjalan dengan ibu tuh kalau itu ada pakai keumumannya itu keumuman. Kalau laki-laki ke perempuan itu kayaknya enggak mana yang harus dulu. Paling tidak kalau istri dengan suami ya istri dulu bersama pada suami melihat dari
apa yang muda boleh Allah jelas tidak ada aturannya kalau laki-laki perempuan harus mana dulu pasangan. Oh, right. Ya, Assalamualaikum. yang masuk ke Rumah yang masih baru dari luar rumah. Masuk dalam rumah. Dari luar yang masuk Masih ada yang kalau mah kita masuk ke rumah kita, kita masuk ke rumah kita belum ada kita mengucapkan salam. Ada orang di dalam. Ya, kita ucapkan salam nggak apa-apa. sama itu tadi jadi Assalamualaikum dan kedua salam juga Assalamualaikum lalu kemarin kita mencari pas 3 kali Belum ini saya. Nanti kalau ada mungkin keterangannya bagaimana ya. kalau masuk sendiri 3 kali ya orang pulang keluar maksudnya Baik, cukup barangkali ya. Dan akhirnya mudah-mudahan kita mas-mas kepada kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.